ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali melanjutkan kajian Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Kemudian salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat-sahabat beliau dan seluruh umatnya ya hingga kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah, senantiasa taat mengikuti dan menapaki jalan beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, santriwan dan santriwati rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu kita sedang membahas satu hadis panjang yakni tentang as-syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma. Pada pertemuan terdahulu kita telah membahas bahwasanya Nabi pernah bercerita menyampaikan bahwasanya kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, di mana di padang mahsyar tersebut semua anak Adam itu akan berkumpul semuanya di satu tempat dengan tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Kemudian pada hari itu kita semuanya bingung dalam waktu yang sangat lama sekali. Dalam waktu yang sangat lama kemudian kita mendatangi Nabi Adam. Setelah Nabi Adam, kita diperintahkan juga oleh Nabi Adam untuk mendatangi Nabi Nuh. Karena Nabi Adam adalah ayah dari seluruh manusia yang pertama. Kemudian Nabi Nuh adalah bapak dari seluruh manusia yang kedua. Kemudian Nabi Nuh pun tidak sanggup untuk memberikan syafaat, maka beliau menyarankan agar kita mendatangi siapa? Mendatangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim pun tidak mampu, tidak pede untuk memberikan syafaat kepada seluruh manusia karena ia telah melakukan pelanggaran yang mana Allah melarang dan beliau malah mendekati pohon tersebut. Sementara Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Kemudian beliau memerintahkan agar untuk mendatangi Jadi yang dilarang mendekati pohon tadi Nabi Adam. Nabi Nuh kenapa balik lagi? Terus Nabi Nuh menganjurkan datang kepada siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun
menyampaikan uzurnya. Apa uzur yang disampaikan Nabi Ibrahim? Wa yaqul, beliau mengatakan sesungguhnya beliau pernah berdusta 3 kali dusta. Berapa kali? 3 kali dusta. Padahal kalau kita teliti, dustanya beliau itu adalah bukan dusta untuk kepentingan pribadinya, akan tetapi dusta untuk siasat, dusta yang memang sebenarnya diizinkan di dalam agama ini. Apa saja dusta-dusta tersebut? Disebutkan di sini. Yang pertama, tatkala beliau diajak oleh kaumnya untuk mengadakan satu acara, satu ritual di satu tempat, kemudian beliau mengatakan inni saqim, sesungguhnya aku sakit. Padahal beliau tidak sakit, ya. Tapi beliau mengatakan inni saqim. Wa huwa laysa bisakim. Padahal beliau tidak sakit. Akan tetapi beliau sakit yang dimaksud di sini adalah sakit karena beliau melihat kaumnya ya'budunal kawakib. Inilah tipe seorang pemimpin. Jika ia melihat kaumnya justru menyembah selain Allah, justru lari dari pertolongan Allah, rasanya di dadanya ini sempit. Rasanya di dadanya ini sakit. Nah, terkadang kaumnya tidak memikirkan hal tersebut. Padahal Nabi Ibrahim sedih, pedih, sakit, mengajak kepada kebenaran, akan tetapi mereka malah justru lari dari kebenaran. Kemudian apa lagi? Yang kedua, tatkala kaumnya pergi meninggalkan tempat ibadah-ibadah mereka, maka di saat itulah digunakan oleh Nabi Ibrahim kesempatan untuk mendatangi berhala-berhala tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada di tempat ibadah tersebut, kecuali satu berhala yang besar ditinggalkan. Maka tatkala kaumnya kembali kemudian melihat Tuhan-Tuhannya sudah hancur berantakan, maka dicarilah siapa orang yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini. Maka sampailah berita bahwasanya yang telah menghancurkannya adalah Nabi Ibrahim. Maka kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hada. Yang melakukan ini jurus yang gede ini. Tanyalah kalau dia bisa bicara. Nah, bohong apa tidak Nabi Ibrahim? Bohong. Tetapi bohongnya di sini agar mereka berpikir sebenarnya, ya. Agar mereka berpikir. Wa huwa ma fa'ala wa innamal ladzi fa'alahu huwa Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Lakin dzikru dzalik ala sabiri tahdi li haula'i alladziina ya'buduna al-awthan. Nabi SAW mengingatkan, maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengingatkan hal tersebut agar mereka itu mau berpikir gitu loh, ya. Kok bisa mereka yang berakal sehat, mereka yang lebih utama daripada berhala itu bisa menyembah berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ini dusta yang kedua. Sedangkan dusta yang ketiga, ya ini dusta qauluhu lil malik al kafir, ucapan Nabi Ibrahim kepada raja yang kafir tatkala raja tersebut ya suka merebut istri-istri orang atau siapa saja wanita-wanita yang ia sukai. Nah, pada saat itu salah satu yang ditangkap adalah istrinya Nabi Ibrahim. Istrinya Nabi Ibrahim. Tatkala ditanya, maka Nabi Ibrahim menjawabnya apa? Hadihi ukhti.
ini adalah saudariku. Bukan ia mengatakan hadhihi zaujati, ini istriku. Kalau dia bilang ini istriku, maka bakal dipenggal Nabi Ibrahim, bakal dibunuh. Maka disiasati dengan mengatakan ini adalah saudariku. Dan perkataan beliau itu maksudnya adalah saudari di dalam agama. Saudari di dalam agama. Nah, sementara tangkapan raja tadi apa? Saudari yang dimaksud adalah kerabat, dua beradik, seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim melakukan seperti itu agar dia selamat dari keburukan raja tersebut. Wa hiya laisa kadzalik, laisat kadzalik, padahal dia tidak seperti itu. Inilah dusta yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dan ketiga-tiganya adalah sebenarnya bukan dusta ya, untuk sengaja berbuat dusta yang sebenarnya, akan tetapi hanya untuk dusta agar kemaslahatan itu sampai. Sehingga beliau dengan sebab ini, karena beliau adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pede untuk memberikan syafaat. Kemudian beliau mengatakan nafsi 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 nafsi. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selain aku. Idhabu ila Musa, pergilah kalian kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Ya, pergilah kalian kepada Nabi Musa. Naam. Fayatuna ila Musa, maka kita nanti akan pergi kemana? Ke Nabi Musa, mendatangi Nabi Musa. Wa yadhkuruna sifatahu, kemudian disebutkan sifat-sifat Nabi Musa. Wa anna Allah ta'ala kallamahu takliman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengajak Nabi Musa berbicara secara langsung. Ini menunjukkan apa? Kemuliaan Nabi Musa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wastafahu ala ahli al-ard bi risalatihi wa kalamihi, Allah memilih Nabi Musa di atas ahli bumi dengan memberikan risalah kepadanya dan kalamnya. Fayadhkuru zamban wa ya'taziru bi annahu, dan Nabi Musa pun menyebutkan apa? Menyebutkan dosa, dan dia pun beruzur, sesungguhnya dia pernah membunuh seorang jiwa sebelum dia diizinkan untuk membunuhnya. Wa huwa Kipti, yang dibunuh itu adalah suku Kipti. Suku Kipti, di mana terjadi permusuhan antara Bani Israel dengan suku Kipti ini. Wa Musa min Bani Israel, dan Nabi Musa itu adalah dari kalangan Bani Israel. Wal Kipti min ahli Fir'aun, sedangkan suku Kipti itu dari sukunya Fir'aun, ya, dari sukunya Fir'aun. Maka orang yang dari kalangan Bani Israel itu minta tolong kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menampar orang tersebut, akhirnya orang tersebut meninggal. Dengan uzur tersebut Nabi Musa tidak pede, padahal dia tidak bermaksud untuk membunuhnya, tapi malah meninggal. Akhirnya tidak pede untuk memberikan syafaat kepada seluruh manusia ini. Tapi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita ambil pelajaran tentang Nabi Musa ini. Nabi Musa ini yang pertama yang sangat besar adalah kesabarannya. Nabi Musa ini sangat sabar karena Nabi Musa diutus oleh Allah di kalangan Bani Israel. Terkenal dengan apa? Dengan kebandelannya. Dan Nabi Musa itu sangat sabar. Oleh sebab itu Nabi Musa adalah termasuk ulul azmi minar rusul, salah satu rasul yang diberikan gelar ulul azmi, yakni yang kuat kesabarannya, ya, kuat sabarnya. Dan sudah menjadi sunatullah, ternyata dakwah itu memang akan berhadapan dengan beragam macam-macam masalah. Ya, kalau dia adalah rasul, maka masalahnya akan semakin berat. Nah, makanya Nabi Musa ini termasuk rasul yang sangat sabar sehingga mendapat gelar ulul azmi. Dan ada 5 ya orang nabi yang mendapat gelar ulul azmi.
Ini menunjukkan kaum-kaumnya ini sangat luar biasa ya dalam menantangnya. Siapa saja? Satu, Nabi Nuh. Dua, Nabi Ibrahim. Kemudian tiga, Nabi Musa ini. Dan yang keempat Nabi Isa. Yang kelima Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saking kesalnya menghadapi siapa? Fir'aun dan kaumnya. Saking beratnya menghadapi kaum yang sangat luar biasa yang membangkangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah Yunus ayat yang ke-89 ya, surah Yunus ayat 89. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik. Wa qala Musa, Nabi Musa berdoa, Rabbana, ya Rabb kami. Innaka ataita Fir'aun, sesungguhnya engkau memberikan atau mendatangkan kepada Fir'aun wa mala'ahu, dan pembesar atau tokoh-tokoh pemuka-pemuka Fir'aun. Apa yang diberikan? Zinatan. Yang pertama diberikan perhiasan. Diberikan perhiasan. Kemudian yang kedua diberikan amwalan, diberikan harta, wa amwalan, diberikan harta, diberikan perhiasan, bahkan diberikan kedudukan, kemudian diberikan harta. Sementara Nabi Musa orang biasa, ya kan? Orang biasa. Nabi Musa pernah membantu memberikan minum siapa? Minum domba punyanya Nabi Shu'aib yang digembalakan oleh putri-putrinya. Jadi orang biasa. Sementara musuhnya adalah orang-orang yang diberikan harta yang banyak, diberikan kedudukan, diberikan perhiasan-perhiasan dunia. Fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Di dalam kehidupan dunia. Kemudian Rabbana liyudillu an sabilik, tapi mereka diberikan harta dunianya itu justru untuk menyesatkan dari jalanmu, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya tadi. Ternyata harta itu bisa menjadi fitnah yang menyebabkan apa? Orang jadi tersesat. Orang jadi tersesat. Maka Nabi Musa pun berdoa, Rabbana atmis ala amwalihim. Ya Allah, hancurkan hartanya. Kata Imam Ibnu Katsir, ay ahlikha. Ahlikha, hancurkan hartanya. Wasdud ala qulubihim, yakni adba alaiha, tutup hatinya. Hatinya apa? Tutup.
Fala yu'minu, maka mereka tidak akan beriman. Jadi di antara sebabnya kenapa Fir'aun dan kelompoknya ini enggak beriman, di antaranya adalah sebab diijabahnya doa Nabi Musa ini. Tutup hatinya sehingga mereka tidak beriman. Sampai kapan? Sampai hatta yarabul adzabal alim, sampai ia melihat azab yang pedih. Sampai melihat azab yang pedih. Oleh sebab itu, nanti pada akhirnya ketika ia telah diazab, yakni ditenggelamkan di Laut Merah, maka ia pun baru beriman. Maka disebutkan apa? Hatta yarul adzab. Jangan mereka kasih iman sampai mereka apa? Melihat azab yang sangat pedih. Nah, Nabi Musa yang berdoanya Rasul, ya, yang berdoanya Rasul, yang mengaminkannya Nabi Harun. Bayangkan, mustajab enggak doanya? Mustajab. Wong Rasul kok yang berdoa. Tapi tahu tidak, dari sejak Nabi Musa itu berdoa, ya kan, itu dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala itu 40 tahun setelah itu. Setelah Nabi Musa mengangkat tangannya ini, dikabulkannya oleh Allah berapa lama? 40 tahun. Lah kita berdoa sepekan yang lalu, habis itu pekan ini bilang ayakulah berdoa tapi tidak dikabul. Ya, berarti tergesa-gesa. Tidak boleh berdoa itu tergesa-gesa. Doa itu pasti akan dikabul selama tidak tergesa-gesa. Maka doa saja terus, kemudian apa? Kemudian dia yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya terserah Allah kapan Allah mengabulkannya. Nabi Musa saja itu 40 tahun dari sejak beliau berdoa dikabulkan oleh Allah dengan apa? Di ayat yang berikutnya Allah sebutkan apa? Wajawazna bi bani Israil al-bahr. Kemudian kami selamatkan Bani Israel di saat melewati apa? Melewati laut. Kami selamatkan. Di mana di ayat sebelumnya jawaban doa dari Nabi Ibrahim ini, dari Nabi Musa ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qala qad ujibat da'watukuma. Sungguh telah kami ijabah doa kalian berdua ini. Tetapi ijabahnya itu ternyata 40 tahun kemudian. 40 tahun kemudian. Fastaqima, maka berlaku luruslah, gitu kan? Berlaku luruslah. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah dulu kita pernah berdoa sebelum masjid ini berdiri, bahkan sebelum pesantren ini berdiri. Ya, semoga tempat ini dijadikan tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan tempat yang digunakan kemanfaatan untuk kaum muslimin. Maka hari ini kita masih hidup, Allah telah mengabulkan doa kita itu, maka berlaku luruslah. Berlaku luruslah. Teruslah berbuat baik, teruslah manfaatkan apa yang telah Allah kabulkan buat kita semuanya. Fastaqima, kata Allah, berlaku luruslah kalian berdua, wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan kalian mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Jangan kalian mengikuti orang-orang yang tidak mengetahui. Ayyuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, tatkala kita tidak tahu obatnya apa, fas'alu ala ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli ilmu jika kita tidak tahu. Kalau kita sudah bertanya kepada ahlinya, maka kita sami'na wa ata'na, seperti itu. Terus kemudian berhusnudzon. Tetapi ada sifat di kita ini, sifat al-ajalah. Apa itu? Al-ajalah itu tergesa-gesa. Sementara kata Nabi SAW, al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu dari siapa? Dari syaitan. Suatu saat Nabi Musa pernah belajar dengan Nabi Khidir.
Nabi Khidir. Karena Nabi Musa belum tahu ilmunya, maka ia segera memprotes perbuatan Nabi Khidir. Saat berjalan menunggang kapal, tiba-tiba kapalnya sama Nabi Khidir dibolongi. Tok tok. Kemudian Nabi Musa segera menegurnya perbuatan siapa? Nabi Khidir ini. Kenapa sebabnya Nabi Musa tergesa-gesa untuk menegur perbuatan Nabi Khidir, kemudian menyalahkan Nabi Khidir? Kenapa sebabnya? Sebab Nabi Musa belum mengerti hikmah di balik perbuatannya siapa? Nabi Khidir. Setelah dijelaskan baru ngerti. Nah, seperti itulah ya seharusnya penuntut ilmu itu berhusnudzon kepada guru-gurunya. Sebagaimana Nabi Musa setelah dijelaskan baru dia paham. Kapal ini saya bolongi karena di depan sana ada raja yang suka merampas kapal. Jadi beda orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, perbuatannya itu beda. Orang berilmu berbuatnya di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga akan kita sampaikan tentang kisah Nabi Musa yang lainnya. Namun terkadang apa yang diperbuat oleh guru-guru kita itu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Bertentangan dengan hawa nafsu. Maka berlaku luruslah pesan dan wasiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang berilmu tersebut berada dalam kesalahan, Allah Subhanahu wa taala akan menegurnya. Allah Subhanahu wa taala akan menegurnya. Jika dia benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan pembenaran tersebut. Akan diberikan pengetahuan atau hikmah di balik hal tersebut di hari kemudian. Sebagaimana Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir, setelah beberapa saat selesai dari menuntut ilmu, baru dijelaskan oleh siapa? Nabi Khidir. Jadi ada waktunya. Maka hendaklah kita para penuntut ilmu itu bersabar. Naam. Kemudian wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Janganlah engkau mengikuti jalan-jalan orang yang tidak mengetahui. Siapa dia? Jalannya Fir'aun dan para pengikutnya. Mereka itu tidak tahu. Nabi Musa dan Nabi Harun diberikan wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasiat ini. Kemudian akhirnya mereka bersama kaumnya Bani Israel selamat. Fa asbahum Fir'aun, maka Fir'aun dan bala tentaranya pun mengikuti apa? Nyebrang laut tersebut. Wa junuduhu bagian, tapi mengikuti dalam keadaan untuk menzolimi, bukan mengikuti dalam keadaan untuk beriman, tapi mengikuti dalam keadaan untuk menzolimi. Wa adwan, dan dalam keadaan untuk menindas. Menindas siapa? Menindas Nabi Musa dan para pengikutnya Bani Israel. Hatta idza adraqahul gharq, sehingga apabila ketika mereka telah mendapatkan tenggelam. Qala, lalu Fir'aun pun berkata, amantu annahu la ilaha illalladzina amanat bihi banu Israil. Baru doa Nabi Musa tadi, ini jawabannya. Jangan kau berikan ia keimanan sampai kapan? Sampai dia sudah melihat azab yang pedih di hadapannya. Barulah Fir'aun setelah melihat azab yang pedih, yakni ditenggelamkan di laut, maka ia pun mengatakan apa? Amanat bihi, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Seperti itu. Aku beriman kepada Tuhannya yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Maksudnya berserah diri. Tetapi setelah ajalnya ditenggorokan, maka tidak lagi bermanfaat. Nah, ini sekilas tentang tentang kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Kemudian tentang keyakinan tatkala Rasul mencontohkan dalam berdoa, doa itu pasti diijabah, akan tetapi waktunya adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus berdoalah kebaikan, jangan berdoa keburukan. Kesel sama anak, berdoalah kebaikan. Kesel sama istri, berdoalah kebaikan. Apalagi kesel sama orang tua, ya. Jangan mendoakan keburukan. Kesal sama tetangga,
Ya, ada tetangga ini kesel banget ya. Apa namanya? Tertib kayak orang hajatan terus setiap hari, dangdung. Udah didatangi, Pak, minta tolong Pak, ada yang sakit kami di rumah ya, tolong pelanin. Ya sebentar dipelanin, besoknya kumat lagi. Ya, nah doakan saja ya, doakan saja kebaikan. Walaupun boleh orang yang zalim itu didoakan keburukan, tapi nggak boleh melampaui batas. Misal gini, ini Pak. Misalnya ada orang itu nyetel musik terus, ya Allah semoga salonnya meletus, ya kan? Buruk nggak itu? Buruk ya. Tapi kan nggak melampaui batas kan? Cuman meletus itunya, bukan meletus kepala orangnya, tapi meletus apa? Meletus itunya yang dari penyakitnya. Selama nggak melampaui batas itu dibolehkan. Kemudian Nabi Musa ini diberikan keluar biasaan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan mukjizat. Ada berapa? Ada 5 ya. Yang pertama apa mukjizatnya? Tongkat. Ya, tongkat. Tongkat beliau ini terkala dilemparkan akan menjadi ular. Tapi ini bukan apa? Bukan sihir, tapi itu mukjizat ya. Dan tidak digunakan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk berdakwah. Nah, kalau orang sekarang punya tongkat bisa jadi ular, nyari duit, ya. Untuk nyari duit. Ada ke acara apa? Akrobat, lempar tongkat, bayar. Yang kedua apa mukjizat beliau? Mukjizat beliau itu adalah tangan beliau, sebagaimana disebutkan dalam surah apa namanya Al-A'raf ayat 108. Tangan beliau bercahaya. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydun lin-nadhirin. Jadi beliau tarik tangannya dari sela-sela bajunya, begitu ditarik tangannya bercahaya. Lalu tangan beliau itu disebutkan di dalam tafsirnya, itu tangannya beliau itu hitam kayak gini, hitam lah ya. Tapi langsung apa namanya? Bercahaya. Ini menunjukkan apa? Allah itu kadang-kadang menguji manusia, mengangkat orang yang mulia tapi apa namanya? Kulitnya itu sama dengan kaum yang lainnya, sama. Padahal Allah mampu saja dibuat Nabi Musa itu ganteng gitu kan, seperti Nabi Yusuf putih, bisa saja. Tapi untuk muji, kadang-kadang Allah seperti itu. Allah untuk muji kaumnya, sehingga kaumnya itu menganggap apa? Menganggap ya itu orang biasa seperti itu kan. Yaitu apa? Tangannya bercahaya. Yang ketiga, mukjizat beliau itu berupa tongkat juga adalah apa? Membelah lautan. Membelah lautan sebagaimana kita makruf. Kemudian apa lagi berikutnya? Diturunkannya kitab Taurat, itu juga termasuk mukjizat siapa? Nabi Musa alaihi salam. Diberikannya kitab Taurat. Nah, sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya apa? Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Dari Nabi Musa Taurat. Nabi Musa Taurat. Adapun penjelasan Al-Qur'an tentang Nabi kita Muhammad SAW nanti pada pertemuan berikutnya. Yang kelima, Nabi Musa ini mukjizatnya adalah bisa menghidupkan orang yang telah meninggal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan petunjuk Allah, kemudian orang yang sudah meninggal tadi jadi hidup kembali. Ini kisahnya adalah terjadi pembunuhan pada suatu kaum dan tidak diketahui pembunuhnya, ya, tidak diketahui pembunuhnya. Setelah itu orang tersebut datang kepada Nabi Musa. Oh, adzan, naam, adzan dulu, fadhal.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم لا إله إلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الذي وعدته إنك لا تخلف Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sebentar lagi insyaallah. Namun saya harap fokus. Semoga kita bisa mengambil faidah-faidah penting tentang kisah Nabi Musa ini. Singkatnya gini, cerita tentang pembunuhan itu, yang mana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah yang panjang ya. Singkatnya, tersebutlah ada orang kaya. Di kalangan Bani Israel ada orang kaya. Orang kaya raya tersebut tidak memiliki ahli waris. Tidak memiliki ahli waris kecuali ia mempunyai saudara sepupu yang fakir. Saudara sepupu, ya, saudara tapi apa? Sepupu. Fakir. Tidak ada ahli waris selain dia, saudara sepupu ini. Paham enggak saudara sepupu? Paham enggak, Pak? Jadi gini, Pak, saya jelaskan, takutnya saya salah. Takutnya saya yang salah, bukan Bapak yang salah. Saya punya adik. Adik tadi punya anak. Nah, anak itu sudah anak saudara saya sepupu enggak? Sepupu ya. Jadi kalau saya meninggal, enggak ada ahli waris, yang ada dia bisa dapat enggak? Bisa dapat enggak? Bisa dapat kalau enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Jadi akan diurut kerabat-kerabat tadi akan diurut. Kalau enggak ada, ternyata ada ini, dia dapat. Nah, enggak ada saudara sepupu ya selain dia, enggak ada ahli waris selain dia.
Tetapi orang kaya tersebut nggak mati-mati, nggak meninggal. Nah dia ini udah kesel hidup jadi orang fakir gitu loh. Pengen cepet-cepet dapat apa? Dapat warisan. Akhirnya dia nggak sabar, lalu dibunuhlah, ya, membunuhlah orang tersebut agar dia lekas mendapatkan warisan. Setelah dibunuh, mayatnya dibuang, dibawa ke desa lain, kemudian dibuang. Setelah itu dia berlaga, ya, seolah-olah dia tidak terima, seperti itu. Saya tidak terima, ya kan? Bahasanya, uak saya siapa yang bunuh ini? Padahal dia itu yang bunuhnya. Tapi dia bersandiwara. Akhirnya mengumpulkan orang-orang, ayo kita datangi Nabi Musa, ya kan? Kita datangi Nabi Musa agar kita mohon kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa yang telah membunuh itu uaknya itu. Ya. Nekat banget ini orang ini, ya. Padahal dia yang berbuat, mendatangi siapa? Mendatangi Rasul untuk berdoa kepada Allah. Berarti dia itu enggak nyambung keimanannya. Ya, dangkal keimanannya. Bung Rasul doa kepada Allah, ya mustajab doanya. Maka terkala datang, kemudian Nabi Musa alaihissalam memerintahkan agar mereka itu berkata kepada mereka, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Kemudian kaum tersebut qalu atattakhiduna khujwa, ya. Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Maksudnya leluconan baik. Masa mencari pembunuh ini kok malah nyuruh nyembelih sapi? Apa hubungannya, kan bahasanya gitu. Itu kalau nggak ngerti itu seperti itu, nggak ngerti nggak ngerti ilmunya, tahu-tahu motong di tengah. Nah, qalu atattakhiduna hujwa. Kemudian kata Nabi Musa apa? A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah, ya, agar termasuk dari orang-orang yang bodoh. Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk menjadi orang yang bodoh. Kemudian apa? Dicarilah sapi-sapi disebutkan dalam surah Al-Baqarah sebetulnya. Sapinya seperti apa, warnanya seperti apa. Ternyata ayyuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika orang mengetahui bahwa menyembelih sapi ini merupakan rencana daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menanyakan ciri-cirinya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ya, warnanya apa, ciri-cirinya seperti apa, seperti itu, ya. Maka Nabi Musa pun menjelaskan ciri-ciri sapi tersebut. Menjelaskan ciri-ciri sapi tersebut. Ternyata di balik hikmah di kisah Israiliyat itu ternyata ada hikmah di balik itu. Kenapa kok sapinya harus yang itu? Padahal sapi itu kan banyak, tapi kenapa harus yang itu? Maka ternyata di balik hal tersebut ada hikmah besar. Apa hikmahnya? Yaitu di kalangan Bani Israel itu terdapat orang yang soleh. Terdapat orang yang soleh. Dia mempunyai anak laki-laki yang masih kecil. Ada orang soleh punya anak laki-laki yang masih kecil. Kemudian dia mempunyai anak sapi betina. Mempunyai anak sapi betina. Orang soleh tadi punya anak sapi betina. Dia membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika ia telah dewasa. Anaknya masih kecil. Jadi kalau kita dengar kisah Bani Israel ini, kita mendustakan nggak boleh, membenarkan juga, maksudnya menjadikan kita sebagai contoh enggak, kecuali yang memang bertepatan dengan syariat agama kita, Nabi kita Muhammad SAW. Ya, cuman kita ini hanya mempelajari hikmah yang terjadi pada sapi betina yang berkaitan dengan surah Al-Baqarah tersebut. Selanjutnya orang soleh ini meninggal dunia. Sehingga anak sapi ini masih di hutan sampai bertahun-tahun. Anak sapi itu berlari setiap kali melihat ada orang. Ya namanya juga sapi, ya kan? Hewan seperti itu. Ketika anak orang soleh tadi telah dewasa, dia menjadi anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya masih ada. Dia sangat berbakti kepada ibunya. Dia membagi malamnya menjadi 3 bagian.
dia melaksanakan sholat di sepertiga malamnya, tidur di sepertiga malam, dan duduk di samping ibunya di sepertiga malam. Jadi malam itu dibagi tiga, ya, ada untuk sholat, ada untuk tidur, ada untuk duduk di samping ibunya. Walaupun hanya sebatas duduk, walaupun hanya sebatas ngobrol, walaupun hanya sebatas nemeni, tapi ini adalah amal soleh. Duduk dengan ibu atau duduk dengan orang tua itu adalah amal soleh. Walaupun ada kalanya orang tua kita tuh nggak apa-apa, nggak ditemani, nggak apa-apa. Tetapi kita menemani, kita duduk, walaupun hanya duduk, ya bercerita, ini termasuk amal soleh. Kemudian di pagi harinya ia mencari kayu bakar yang ditaruh di punggungnya, lalu dibawa ke pasar menjual. Hasil penjualan kayunya juga dibagi tiga. Nah, ini sebuah kebaikan yang dibolehkan untuk kita mengamalkannya. Hasil usaha kita itu dibagi tiga. Apa itu? Yang pertama, yang sepertiganya disedekahkan. Disedekahkan. Kemudian sepertiganya dimakan dan sepertiganya diberikan untuk ibunya. Bagi tiga. Jadilah dia anak yang berbakti. Pada suatu hari sang ibu berkata kepadanya, "Sungguh ayahmu telah mewariskan anak sapi kepadamu. Anak sapi betina untukmu yang dia titipkan kepada Allah di hutan." Nah, yang ini kita boleh menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi saya tidak menyarankan nitip sapi di hutan. Ya kan? Ini cerita Cerita Bani Israel yang kita ambil pelajaran saja. Yang baiknya bisa dimanfaatkan, yang tidak baiknya ya itu sebatas cerita yang tidak boleh kita dustakan. Kemudian pada suatu hari sang ibu tadi berkata kepadanya, "Sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi. Untukmu dititipkan oleh Allah di hutan. Maka berangkatlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishak, agar ia mengembalikan anak sapi itu kepadamu." Ciri-cirinya disebutkanlah ciri-cirinya. Anak sapinya betina, warnanya kuning seperti itu kan, dan menyenangkan. Benarlah anak sapi tadi tidak pernah digunakan untuk membajak sawah, tidak pernah digunakan untuk ya pokoknya dia masih murni, masih sapi yang masih bahasanya tuh. Kalau orang kan masih gadis gitu ya. Nah, itu kalau sapi itu saya nggak tahu ya. Ini harus nanya ke ahlinya ya. Kemudian tatkala anak itu ke hutan, maka ia bertemulah dengan sapi tersebut, ya, dengan izin Allah sapi tersebut bisa bicara. Ini kejadian-kejadian di Bani Israel yang memang banyak sekali ragam kejadian yang luar dari kebiasaan. Kata sapi tadi, "Naiklah kamu ke punggungku," kata sapi tadi, supaya meringankan bebanmu. Karena anak tadi kan bawa kayu seperti itu. "Naiklah ke punggungku supaya meringankan bebanmu," kata sapi. Tapi kata anak tadi, "Tidak, ibu saya berpesan kalau sudah ketemu sapi tadi, tolong peganglah saja lehernya." Dipegang lehernya. Mungkin dipegang tali kekangnya seperti itu ya. Tidak usah dinaiki. Jadi anak ini saking tunduknya, saking patuhnya kepada ibunya, sampai naik sapi saja dia nggak mau. Padahal sapinya tadi sudah memerintahkan. Kemudian sapi itu tadi berkata, "Demi Rabb Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak akan dapat menguasaiku." Kata sapi tadi, tidak dapat menguasaiku untuk selamanya. Ayo berangkat, sungguh engkau telah memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan perjalanan bersamamu. Kemudian setelah itu pemuda tersebut berjalan bersama sapi untuk menemui ibunya. Sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau fakir," maksudnya anak tadi fakir. "Engkau tidak memiliki harta, engkau kerepotan mencari kayu bakar,
di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu pergilah dan juallah sapi ini. Kata siapa? Kata ibunya. Juallah sapi ini. Si anak tadi bertanya, saya jual dengan harga berapa? Sampai masalah penjualan saja dia mau dengar dari ibunya. Kata ibunya, juallah 3 dinar. Jangan engkau menjual tanpa pertimbanganku. Kemudian harga sapi telah dipatok oleh ibunya 3 dinar. Sang anak tadi berangkat ke pasar. Lalu di tengah jalan Allah mengutus malaikat. Kemudian malaikat tersebut berubah wujud menjadi seperti manusia dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk menguji pemuda tersebut. Kemudian di saat itu malaikat bertanya, "Kamu mau jual sapi ini dengan harga berapa?" Kata pemuda tersebut, "Saya akan jual sesuai pesan ibu, harganya 3 dinar." Harganya 3 dinar. Di sini pentingnya pegang pesan orang tua, utamanya adalah ibu. Nah, saking berbaktinya anak ini, ia menjual, harganya tetap 3 dinar. Kemudian setelah itu malaikat tadi mengatakan, "Saya akan beli 6 dinar." Kata siapa? Kata malaikat tadi. "Saya akan beli sapi itu 6 dinar. Tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu." Saya akan beli 6 dinar, tapi kau enggak usah minta persetujuan ibumu. Ya, kalau anak sekarang mungkin dia langsung berpikir, "Wah, 6 dinar. Ah, iyalah. Silakan. Pasti ibu senang kok," gitu kan? Karena lebih mahal. Tapi dia tidak. Dia mengatakan apa? Pemuda ini berkata, "Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, maka saya tidak akan mengambilnya melainkan dengan ridho ibuku." Luar biasa enggak? Luar biasa nih. Jadilah anak-anaknya seperti ini. Ya. Jangan merengek-rengek terus sama ibu, bikin kesal ibu. Ya kan? Bersyukurlah kepada Allah, ibu telah menempatkan kita di tempat yang insyaallah diajarkan kebaikan-kebaikan. Walaupun bukan berarti di tempat kebaikan ini nggak ada ujiannya. Ujiannya banyak. Banyak. Maka bersabarlah, ya. Sebagaimana kisah orang soleh di Bani Israel ini juga didatangkan oleh Allah ujian. Dan nggak tanggung-tanggung, yang ujinya adalah malaikat. Makanya dunia ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, nggak di zaman Bani Israel, nggak di zaman sekarang, ujian itu akan Allah datangkan. Kalau kita sedang diuji, ingatlah Allah. Jangan ingat hawa nafsu. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala, ini ujian, ini pasti sebabnya adalah kesalahan. Ini pasti sebabnya adalah dosa, gitu, seperti itu. Ingat seperti itu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Tidaklah menimpa kebaikan kepadamu melainkan dari siapa? Dari Allah. Tidaklah menimpa keburukan kepadamu dari siapa? Famin nafsik, dari dirimu. Sebab dosa-dosamu. Allah itu mengingatkanmu agar engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu pemuda itu datang kepada ibunya, "Bu, sapinya ada yang mau beli 6 dinar." Seperti itu. Ibu setuju enggak? Ibunya setuju. Ya sudah, jualan 6 dinar. Ya, pinter ibunya, ya kan? Ada yang lebih mahal kok, kenapa tidak, ya kan? Ya, jualan 6 dinar. Malaikat tadi berkata lagi, "Saya akan memberimu 12 dinar, tapi jangan minta persetujuan ibumu." Nah. Ya. Kalau misalnya orangnya kalau kita mikirnya aneh orang ini, tadi 6 dinar, sekarang 12 dinar, gitu kan? Nah, inilah dia ujian. Ujian itu kadang-kadang seperti itu. Tapi dia minta apa? Jangan minta persetujuan ibumu. Maka pemuda ini pun menolak kembali. Ia menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Kemudian ibunya berkata, "Sungguh orang yang mendatangimu itu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakan padanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini atau tidak?" Karena dia malaikat. Kalau ketemu lagi, katakan padanya. Nah, ternyata ketemu lagi, pemuda itu mengatakan, "Sapi ini jual apa enggak?"
Kata malaikat tadi, sapi ini jangan dijual karena Allah telah menyiapkan sapi ini akan dibeli oleh Nabi Musa dengan harga senilai emas sebesar sapi ini. Akan dibeli oleh siapa? Oleh Nabi Musa untuk kasus pembunuhan. Nah ini dia, Allah kalau punya rencana, ya kan, Allah akan buat sebaik mungkin rencana itu. Jadi kalau kita misalnya punya sesuatu barang, kemudian bisa saja kita jual dengan harga yang mahal misalnya, bisa saja. Kalau ada orang ternyata nawarnya murah dan kita belum setuju, ya jangan dijual, karena suatu saat nanti insya Allah akan ada pembelinya. Itulah dia namanya tawakal. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya tiba-tiba ada pembeli, ternyata nggak jadi, ya berarti itu bisa jadi pembeli dari malaikat. Seperti ini tadi ya, bisa jadi. Kan dunia ini Allah yang ngaturnya untuk menguji kita. Bisa jadi memang Allah punya tujuan lain. Kalau yang belinya si Anu itu sedikit, lagi Allah akan datangkan pembeli yang lain yang lebih besar. Nah ternyata apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan sapi ini yang tidak ada yang lain sapinya selain ini. Tidak ada yang lain selain ini. Sifat-sifatnya disebutkan dalam Al-Quran. Sapinya bagus, warnanya kuning, sapinya betina, tidak pernah untuk membajak. Nah setelah itu pemuda itu pun kembali kepada ibunya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan orang-orang Bani Israel menyembelih sapi itu. Ya, sapi itu sesuai yang disebutkan di ciri-ciri dalam Al-Quran, merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada ibunya. Kesuksesan bakti kepada ibu, insya Allah kita akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun banyak ujiannya, banyak tantangannya, tetap berbakti. Ya, berbakti kepada siapa? Kepada ibu. Kalau kepada ayah, iya kepada ayah juga. Kepada ayah juga, akan tetapi kepada ibu lebih besar. Nah, oleh sebab itu baktinya pemuda ini kepada ibunya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bahwa sapinya itu dibeli dengan emas sepenuh kulit sapi tersebut. Ya, dibeli dengan emas sepenuh kulit sapi. Bukan hanya 6 dinar, bukan hanya 12 dinar, tapi emas sepenuh kulit sapi tersebut. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah sapinya disembelih, kemudian sebagian dari daging sapi tadi dipukulkan kepada orang yang telah terbunuh tadi, tepuk seperti itu. Kemudian yang terbunuh tadi tiba-tiba berdiri, bangkit. Nah, ya kan? Dan dia mengatakan, "Yang bunuh saya ini nih orangnya." Ya kan? Yang tadi ngajak-ngajak orang untuk melapor kepada Nabi Musa. Setelah ia menjelaskan pembunuhnya Fulan bin Fulan, setelah itu dia meninggal lagi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk menyembelih sapi ini hanya untuk menunjukkan pembunuh yang sebenarnya, dan setelah itu orang ini tidak mendapatkan warisan, ya kan? Jadi salah satu penghalang mendapat warisan itu adalah dia membunuh orang yang memiliki harta waris tersebut, maka dia justru tidak mendapatkan warisan. Baik. Ini diantara sekelumit tentang pelajaran yang kita bisa petik dari Nabi Musa alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jikalau kita sudah sampai di rakaat terakhir dan pada posisi duduk tahiyat akhir tetapi tidak muat. Sempit. Kemudian duduk tahiyat akhirnya bagaimana? Duduk tahiyat akhir itu kan harusnya tawaruk, ya, duduknya tawaruk. Terus hanya bisa dengan duduk iftiros, bagaimana? Duduk iftiros boleh, duduk iftiros. Salatnya sah, tapi dia enggak aula saja, enggak
enggak utama. Jadi sholat itu kan ada gini. Kalau sholat yang tahiyatnya cuma satu, seperti sholat subuh, maka dibolehkan kita duduk tahiyat akhirnya duduk iftiros. Duduk iftiros tuh yang duduk pantat kita itu di kaki kiri, tidak duduk di lantai. Itu namanya duduk iftiros. Sebagaimana ini adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, di mana beliau pernah meriwayatkan sebuah hadis. Hadisnya hadis siapa? Hadis Suwail bin Hujr tatkala menjelaskan atau mensifati sifat salat Nabi duduk iftiros. Kata beliau, annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faftarasa rijlahu, sungguhnya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam faftarasa, ini iftiros dengan kaki kirinya, wa wada'a dira'aihi ala fahidaihi, dan beliau meletakkan ini di atas pahanya. Wa asyara bisababah, dan beliau berisyarat dengan apa? Dengan ini jari ininya. Kemudian yad'u biha, beliau berdoa. Ini menunjukkan bolehnya duduk iftiros di saat tahiyat akhir yang sholatnya 2 rakaat atau tahiyat akhirnya cuma 1. Adapun yang duduk tawaruk, maka sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, maka ini lebih utama ya, duduk tahiyat awalnya iftiros, tahiyat akhirnya adalah tawaruk. Namun kalau kita duduk tahiyat akhirnya juga iftiros karena sempit tadi, maka sholatnya tetap sah, akan tetapi kita tidak mendapatkan keutamaan. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya HTS? Apa HTS? HTS apa? Nggak tahu. Ya sudah, saya juga nggak tahu. Apa hukumnya misal punya pulan dan pulana ini bukan minjem ke orangnya? Gimana sih ini? Apa hukum misal ini buku punya pulan dan pulana, ini bukan minjem ke orangnya, minjem buku bukan ke pemiliknya ya. Misalnya pulan dapat minjem, dipinjam lagi. Nah, jadi kita tidak boleh meminjamkan barang milik orang tanpa izin pemiliknya, nggak boleh. Kita minjem motor punya si A, kemudian di jalan kita lagi duduk misalnya di warung apa gimana, motornya dipinjam lagi sama orang. Ya, padahal bukan motor kita. Ya, jangan, kecuali atas izin pemiliknya. Apa hukum bagi seseorang yang memberikan hukuman kepada orang yang tidak bersalah? Hati-hati dalam memberikan hukuman ya. Harus betul-betul dirinci. Harus betul-betul benar ya. Baru setelah itu dia menetapkan hukuman. Sebagaimana Nabi SAW tatkala beliau mau menghukum rajam seseorang, maka beliau tanya secara detail, ya kan? Apakah kamu benar-benar ya telah berbuat demikian, terus sampai detail sekali. Ya, setelah itu baru ditetapkan hukuman. Nah, hati-hati dalam menetapkan hukuman. Makanya kalau kita misalnya berpegang kepada apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah selamat. Tapi kalau kita mengikuti hawa nafsu, ini yang akan jadi masalah. Contoh misalnya kita punya anak, ya kan? Anak usia 7 tahun diperintahkan sholat, ya kan? Perintah saja, suruh sholat. Kalau sudah umur 10 tahun nggak sholat, baru boleh dipukul. Nah, kalau kita punya anak umurnya 7 tahun, apalagi belum nyampe 7 tahun, terus nggak sholat, terus dipukul, sama kita dipukul nih, rabu gitu. Nah, ini berarti menyelisihi ya. Ini berat ya. Ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukumnya orang yang menyakiti anaknya? Hukumnya ya berdosa. Nggak boleh orang tua menyakiti anaknya.
Apa hukumnya laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan? Perempuan suka perempuan namanya lesbian ya. Laki-laki namanya apa? Homo. Ya, dilarang. Enggak boleh. Perbuatan kaum Nabi siapa? Nabi Lut. Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi